Selamat siang. Kita ketemu dengan podcast namanya Geng Rupa-Rupa. Hari ini kita kedatangan Geng Rupa-Rupa. Geng Rupa-Rupa. Ini berawal dari kita berdua ini pedagang rupa-rupa. apapun dihajar gitu. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Indra Safri. Ya, kita sudah tahu lah. Semarang Dain, kita campur-campur aja Din. Tunggu, kita manggilnya Dain ini Indra Safri atau Coach Indra. Karena di tingkat nasional dia dipanggil coach ya. Bagus coach. Bagus Oke, Coach Indra. Jadi karena ini rupa-rupanya ada hubungan dengan ya kita sama-sama orang Minang ya Dain, panggil campur-campur aja lah ya, panggil coach boleh. Ramas. Boleh, gitu. Ramas. Gitu. Yang karena itu lah. Rupa-rupa. Oke. Mana kalau suasana Iya. Oke. Bob, silakan duluan. Kita tadi diskusi sama Dain di belakang soal ada rencana Dain untuk mungkin pengabdian Dain hampir berapa tahun di PSSI ingin kembali ke ranah Minang untuk generasi muda ke depan. Nah, mungkin Bobby bisa kita kuli-kuli lah apa sebenarnya rencana Dain apa dan bagaimana keresahan kita semua lah terhadap generasi muda di Minang. Apalah yang ingin kita diskusikan atau bincangkan, otakan dalam kesempatan kali ini. Ya, kondisi hari ini itu Dain Ya. terakhir itu kita melihat ini agak menyedihkan sebenarnya Dain. Klub kebanggaan kita Semen Padang itu terdegradasi ke Liga 2. Padahal sudah belanja pemain asing banyak gitu kan. Nah, kita nggak menyalahkan pengurus lah klub atau wasit jajaran teknis Semen Padang, direktur tekniknya, pelatih enggak. Tapi kita melihat bahwa hari ini Sumatera itu tidak punya wakil lagi di Liga Super. PSMS Medan gagal maju, Persiraja gagal maju, Ya. PSPS juga terhalang, gagal. Sumsel United, Bang Nil Mezar juga tidak bisa berbuat banyak di Liga Championship ya. Semen Padang justru malah turun ke bawah, satu-satunya wakil Sumatera. Nah, kita kehilangan panggung atau instrumen untuk tampil di pentas nasional Semen Padang ini. Tapi di sisi lain, untuk Sumatera Barat, kita punya harapan besar dengan PSP Padang yang tanggal 30 nanti akan bermain untuk mempertaruhkan tiket maju ke Liga 3 gitu. Kalau Liga 1 Super League, Championship, Liga Nusantara. Nah, jadi ada harapan kan Dain. Nah, Dain ini kan pernah menjadi pemain PSP, dikenal sebagai pemain PSP daripada pemain Semen Padang, pernah jadi asisten pelatih PSP, pernah menjadi pelatih PSP juga. Dan orang tahu Indra Safri itu adalah PSP. Kalau Nil Mezar orang tahu dia Semen Padang. Mas Kuraau orang tahu dia Semen Padang. Eli Aibo itu Semen Padang. Ya. Tapi Indra Safri adalah PSP Padang. Nah, PSP Padang ini kan juga klub perserikatan pada waktu itu yang Dain dari junior malah ya Suratin. dari Suratin Ya, Suratin. sampai ke level menjadi head coach pelatih kepala. Nah, gimana Dain melihat ya opini Dain lah sebagai seorang praktisi sepak bola, pemain bola, lalu kemudian hari ini masih bergelut dunia kesepak bolaan di tingkat nasional. Gimana Dain melihat itu Dain? Ya. Saya akan menjawab secara umum karena memang saya secara spesifik hanya dari 15 tahun saya di tim nasional itu kalau nggak salah ada 2 tahun yang saya masuk ke Bali United. Jadi Bali United waktu itu saya pelatih pertamanya. Nah, pengalaman yang 2 tahun itu yang mungkin saya bisa share untuk mungkin Semen Padang, untuk PSP atau untuk semua klub lah. Bahwasanya membangun suatu tim itu memang nggak bisa instan. Butuh proses. Nah, makanya waktu itu saya masuk ke Bali United dan saya minta waktu itu ke ownernya Bali United, Pak Peter Tanuri. Oke, saya tinggalkan
tim nasional, saya bantu untuk mendirikan klub. Itu dari mulai awal loh, memilih tempat antara Manado atau Bali, memilih lapangan antara Gianyar atau lapangan Presiden, terus memikirkan gimana nih kita klub baru, di situ ada 3 klub mapan di Bali, nggak mungkin kita di Bali, mungkin lebih bagus di Manado, tapi akhirnya kita pilih di Bali. Nah ini kompetitornya Gelora Dewata malah ya? Gelora Dewata, karena kita ragu mungkin nggak supporter ini mensupport kita. Sebelum kita masuk ke situ, untuk membangun klub itu memang perlu, kalau saya waktu itu saya minta Pak Peter, saya mau dikontrak, mau bantu Pak Peter, tapi kontraknya harus 5 tahun. Kita bangun 5 tahun itu dengan roadmap 5 tahun, dan apa yang kita lakukan di tahun pertama, targetnya apa, tahun kedua apa, targetnya apa, tahun ketiga apa, targetnya apa, dan akhirnya kita sepakat, tahun kelima Bali United baru juara. Oleh sebab itu, waktu itu, tahun pertama yang kita lakukan yaitu satu masalah teknis. Saya tahu persis kalau klub itu akan dicintai oleh daerahnya kalau banyak anak daerahnya yang main. Oh ya, ya. Saya pulangkan lah. Kamsinya banyak. Iya. Pemain-pemain yang ada nama Balinya, Sukadana, semua, ya kan. Bahkan asisten pelatih Made Pasir Wijaya juga saya. Ya, jadi yang nama Bali saya pulangkan ke Bali waktu itu. Akhirnya ya itu tadi timbul kecintaan ke Bali United. Program-program lain yaitu kita kumpulkan korlap supporter. Dan kita sampaikan visi misi kita bahwa kehadiran Bali United di Bali adalah untuk kemajuan sepak bola Bali. Saya lakukan coaching klinik ke semua kabupaten, ke askap-askap, kita kasih bola. Terus adanya program school to school, kampus to kampus, pasar to pasar, ya kan? Pokoknya bagaimana mau buat brandnya Bali ini, memperkenalkan Bali United ke masyarakat. Dan akhirnya alhamdulillah di Piala Presiden ya. Iya. Kalau nggak salah kita mengalahkan Persija waktu itu, dan situ penonton ramai sekali. Dan tahun pertama itu kebetulan tidak ada kompetisi. Iya, waktu itu kita di band. Ya, tidak ada kompetisi. Band dualisme ya? Iya. Itu yang kasusnya Pak Iwan Nahrawi, Imam Nahrawi yang band Pak Nahrawi. Oh iya. Iya. Kita baru 3 kali pertandingan waktu itu. Ya, jadi setelah itu kita punya namanya supporter Sumaton, dan settle lah. Dan dari sisi industrinya juga, saya bangun dari sisi teknis. Pak Peter dengan kepiawaiannya dia bangun dari sisi industri. Dua-duanya ini berkembang, sejalan sampai saat sekarang kan maksimal. Dan persis tahun kelima, walaupun pergantian pelatih karena saya kembali lagi ke tim nasional, tahun kelima juara. Saran saya, mungkin Semen Padang, mungkin PSP Padang, bikinlah perencanaan untuk membangun klub yang jangka panjang. Termasuk kontraklah pemain itu jangka panjang. Dan kontraklah pelatih itu jangka panjang. Permasalahannya, jangan sampai salah pilih. Oleh sebab itu, sebelum dia ditetapkan sebagai pemain, sebelum dia ditetapkan sebagai pelatih, sebelum dia ditetapkan sebagai CEO-nya klub itu, manajernya klub itu, betul-betul secara teknis dipelajari. Kapan perlu ya dia presentasi, ya kan? Ada rewardnya. Ada. Pemainnya juga. Setelah itu baru kita, iya. Karena naif untuk saya sebagai orang teknis, satu musim ada 3 kali pergantian pelatih. Ini kan pasti ada yang salah. Nah, hal itu mungkin saya tidak menjudgment si Semen Padangnya mungkin di situ, atau cuman saya bicara secara umum, perlu membangun tim itu dengan visi yang sama. Dengan visi yang sama, dan programnya harus jangka panjang. Tidak mungkin seorang pelatih bisa bikin tim 1 tahun. Tidak mungkin. Orang bilang Evan Dimas CS itu 3 tahun. Kurniawan kemarin 3 minggu. Ya kan? Tetapi kita berharap banyak ke Kurniawan. Tetapi ya kan, seharusnya ini
Ini bukan klub ya. Tadi kan kita bicara klub. Kalau tim nasional ini beda aja, singgung sedikit tim nasional. Tim nasional ya jangan kayak dulu. Jangan ada TC yang 3 tahun. Ya kan? Karena jangan sampai timnas itu atau PSSI itu mengambil tugas klub. Tugas klub itu dia yang bikin pemain, dia bikin fisik pemain bagus, teknik pemain bagus, skill pemain bagus, semua bagus. Nah, yang siap dan jadilah. Dan siap yang jadi itulah yang. Makanya ukuran pelatih tim nasional itu lanjut atau tidak lanjut? Prestasi. Apa ukuran prestasi? Ya trofi. Oh ini proses tidak bisa. Ya kan? Nah, permasalahannya kalau memang bahan bakunya tidak bagus, pelatih sebagus apapun, tim nasional tidak akan bagus. Oleh sebab itu sering didengungkan oleh Ridho, ayo pembinaan usia muda yang bagus. Bagaimana bagusnya? Yaitu pelatihnya bagus, lapangannya bagus, kurikulumnya bagus, tahapan pembinaannya bagus, kompetisinya bagus, support system bagus. Nah, jadi secara umum jawaban saya itu, kalau nanti sekarang kan udah turun nih ke Liga 2, ayo bangun. Dan saya pun orang Padang banyak yang bagus-bagus loh di sepak bola. Lisensi A-Pro di Padang itu 5. Masa sih tidak bisa? Masa sih tidak bisa? Saya, Nil, Yayen, Uncu, Japri, John Arwandi memberikan masukan-masukan. John Arwandi udah A-Pro? Belum. Japri Sastra. Masa sih tidak bisa menyediakan satu meja agak 1 jam 2 jam? Bang Delvi belum ya? Delvi belum, baru mau. Nah, itu mungkin jawaban saya secara. Nah, berarti kalau dari gambaran Dain bilang seperti tadi bahwa dengan membangun sebuah ekosistem dalam lokal Bali seperti itu, harusnya juga Sumbar seperti itu. Apakah bisa dikatakan seperti ini, Den? Cerminan dari prestasi Semen Padang ini adalah gambaran dari prestasi sepak bola Sumbar secara keseluruhan. Artinya tidak ada juga support dari komunitas atau masyarakat sepak bola untuk mencari pemain? Secara organisasi, PSSI ada Asprof, sekarang Askap udah tidak ada ya, ada Asprof. Asprof itu sebenarnya kan bagaimana anggota dia, Semen Padang kan anggota PSSI itu bisa berkembang dengan baik. Bisa berkembangnya dengan baik yaitu tadi. Ya pembinaan usia muda tetap. Nah, sekarang malahan di klub licensing, Semen Padang wajib punya pemain U20 akademi sepak bolanya. Kan punya Pratama. Belum. Nah, dulu, sekarang nggak ada lagi. Nah, ini beda karena pertanyaan itu tadi, apakah cerminan pembinaan usia muda di Sumbar tidak maksimal? Jawabannya kita lihat berapa banyak anak Sumbar yang bermain di Semen Padang dan bermain di PSP Padang. Nah, kalau kita mencari parameter yang ekosistem iya, itu. Ini kita tidak spesifik membahas Semen Padang ya, Dain. Iya. Ini case ya. Ini satu contoh kasus, contoh peristiwa yang kita melihatnya. Ya sudahlah kalau istilah kita di grup orang rupa-rupa pedagang rupa-rupa itu udah selesai lah, jangan meratapi tayanyut lah gitu kan. Iya. Tapi gini, bahwa kita melihat bahwa saya menarik agak Dain bilang tadi, berapa banyak pemain lokal kita yang berasal dari klub-klub amatiran saja misalnya. Kalau dulu kita punya namanya Gaung Putra Remaja, PSBS, apalagi kita orang Piaman lain Persepar Piaman gitu kan. Kayak rombongan Romi Dias Putra itu aja lah misalnya. Romi Dias Putra kan bisa Semen Padang itu atau PSP Padang itu memix pemain dari Diklat Ragunan, Diklat Salatiga, Diklat mana dengan pemain-pemain lokal. Di Semen Padang itu ada Romi, ada Hengki, ya kan gitu. Bahkan beberapa sempat anak lokal Padang itu main di Primavera kan, ada 2 orang yang kita tahu, satu Yayen, satu lagi Gus Nedi Adang, si Daeng yang gitu. Nah, artinya kan perlu ada pembinaan, bukan sekedar pembinaan aja, ada membangun sebuah ekosistem sepak bola di usia dini kan, yang harus kita lakukan. Nah, menurut Dain, siapa yang harus memulai ini? Asprof kah? Atau komunitas sendiri, masyarakat sendiri?
Ya, jadi memang tidak hanya di Sumbar, Ya. paradigma pola pembinaan berubah. Kalau dulu kan perserikatan, ya kan? Ada juga Komda namanya dulu kan Komda membawai perserikatan, membawai persepak apa. Terus PSP itu dulu punya anggota klub amatir, ada gaung, pesma kudung, dan dia bikin kompetisi, remaja kompetisi. Bisa itu menjadi indikasi karena kurangnya pembinaan, klub-klub pada bubar, klub-klub yang di bawah PSP itu tadi, itu kan pada nggak tahu tuh kemananya, berkurang. Jadi sumber-sumber pemain ya akhirnya berkurang. Tetapi kalau misalnya contoh ini sekarang kan kalau PSPP, kalau yang bondan-bondan yang di bawah perserikatan kan masih aktif kan. Kemarin kan Liga 4 kan diikuti dia semua itu tuh. PSSI sebenarnya berharap yang berkompetisi itu masuk ke tim Liga 1 kemarin yang namanya Semen Padang atau ini sekarang Liga 2 masuk ke tim Liga 2 karena masih dianggap itu tim profesional. Kalau tidak salah di klub lisensinya wajib membina pemain usia muda. Masuk harusnya ke situ. Nah, kalau masih ada pemikiran contoh kita hidupin lagi gaung, kita hidupin lagi ini, saya pikir bisa aja, ya kan? Cuman siapa yang menjadi ikon? Kalau PS Mengkudum ada Pak Datuk Mengkudum namanya dulu yang gila bola. Kalau Pop seharusnya Pop ini bisa menjadi anaknya Bayangkara, tapi kan harus Bayangkara yang ngurus, ya kan? Nah, itu mungkin gaung kan masih ada tuh sekarang. Cuman itu tidak dibawa lagi kompetisi Kota Padang, tapi kemarin ada kompetisi antar klub namanya ya, yang kalau tidak salah yang waktu itu dibuka sama Datu Indra Saya hadir waktu itu, ada beberapa klub yang masih ada nama gaung tapi udah dimodifikasi namanya gitu. Jadi intinya memang kalau kita ingin banyak pemain-pemain Sumbar itu lahir, yaitu tadi lapangannya ada enggak untuk berlatih. Terus pelatihnya ada enggak? Terus wadah kompetisinya ada enggak dibikin? Nah, kalau memikirkan itu ya memang Asprof. Bagaimana formatnya itu gitu. Tapi ya kita kan artinya untuk mendorong orang untuk aktif seperti itu kan perlu contoh-contoh juga deh. Nah, kira-kira langkah apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat sepak bola mensupport Asprop ke depannya, atau ya minimal kita akan mengharapkan muncul lagi lah Suatman baru, Ingki Adriles baru, kemudian siapa lagi, Safri baru gitu kan, yang Mezar baru gitu kan, atau Yentumena baru yang dari kampung-kampung kan kita mengembangkan itulah seharusnya supaya apakah PSP insya Allah kalau saya maju ke Liga Nusantara atau nanti Semen Padangnya EPA-nya itu lebih banyak diisi oleh anak-anak yang basuku lah istilahnya kan. Iya, ini menarik ini. Dulu ada kompetisi antar perserikatan. Masih ingat enggak kita di kampung-kampung di desa-desa itu setiap sore orang main bola. Saya produk desa. Kan main bola, enggak ada pelatih. Saya malahan mensinyalir sekarang kok orang enggak mau berlatih. Mungkin dia menganggap persyaratannya udah persyaratan yang lebih modern, pelatihnya harus ada, bolanya harus bagus, ya kan, pakaiannya harus begini. Apakah itu saya tidak bisa itu jadi penyebab, tetapi gairah berlatih bola itu berkurang ya. Stadion, bukan lapangan tempat saya berlatih dulu di pinggir sungai. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Padahal anak yang lahir, ya kan, sama banyaknya sekarang. Anak SD, SMP, SMA masih banyak. Tetapi nggak ada kegiatan sepak bola sore-sore itu. Makanya nanti, ya itu tadi saya punya pemikiran, pingin bagaimana itu bisa kita melahirkan generasi emas 2045 itu dari desa. Dan sudah jadi rahasia umum
anak desa pun sudah tertular dengan hal-hal yang kurang baik, negatif. Indikasi terbesarnya malas dia main bola, tidak mau lagi dia main bola. Kalau dulu kita pulang sekolah, Dia ke lapangan dulu. lapangan. Kalau nggak dikejar sama Sap- lidi sama iya. orang tua waktu azan tuh, ini deh. Itu Iya kan? Nah, jadi ya semakin modern dunia ini, mungkin respon manusianya yang kurang pas gitu. Nah, menurut Dain, kita mulai dari mana, Dain? Saya akan melakukan apa yang saya bisa. Oke. Nah, sekarang saya pingin mengetuk hati kepala daerah. Saya nggak akan ngajak siapa-siapa dulu. Saya coba. Dan saya udah bikin contoh. Dan ini akan ada satu lagi pilot proyek di di Banjarnegara nanti. Saya dulu 2014 sudah membuat akademi sepak bola namanya Garuda Nusantara Football Academy. Dan sekarang kita akan wadahi dengan satu yayasan. Idenya begini, bahwa saya sebagai orang desa punya tanggung jawab moral untuk mengajak anak-anak desa. Ada beberapa hal yang mungkin kalau ini kita lakukan manfaatnya. Manfaat sepak bola tentu kita inginkan. Kenapa manfaat sepak bolanya? Ainul mungkin sering berdiskusi dengan para akademisi. Orang yang akan jadi atlet atau pesepak bola itu orang yang hidupnya dari kecil Ada itu tantangan multilateral. Ada tantangan itu. Kaya gerak. Ke sekolah jalan kaki, bolak-balik, berenang di sungai, naik gunung, manjat pohon. Pokoknya mereka itu tertempa oleh alam. Aktif, Alam. Menurut teori itu yang Kan jadi. ya Jadi, dengan motorik yang terlatih kayak gitu, dia kansnya jadi atlet lebih besar. Itu manfaatnya nanti bakat-bakat bola itu kan banyak. Dan banyak contoh, Nil Mezar orang kampung. Banyak, coba tanya pemain tim nasional sekarang, ya kan? Rio Fahmi orang Banjarnegara. Banyak orang kampung. Dampak di luar sepak bola, dampak sosial. Kenapa anak-anak sekarang kok Malas. Negatif. malas? Dan melarikan Banyak dari- hal-hal negatif. Karena role model itu Role positif. model, kegiatan-kegiatan olahraga yang positif itu nggak ada. Kalau dulu kita hanya maghrib yang bisa menghentikan. Karena kita ditakutin orang tua kalau maghrib nanti bisa kaki kita di, ya, iya kan, ya dah. Nah, itu. Terus dampak ekonomi. Apa itu dampak ekonomi? Kalau ini disetel nanti, setiap desa udah hidup lagi main bola, ada pertandingan antar desa di kabupaten itu, di kecamatan-kecamatan di kabupaten itu, dan punya lapangan, dia bermain. Nah, akademi saya itu memilih pemain dari anak-anak desa-desa lain itu. Ini yang Dain lakukan ketika membentuk timnas U16. Dulu belusukan namanya, mencari ke daerah-daerah. Sekarang dikonsentrasikan satu tempat. Nah, sekarang apa indikatornya, kriterianya? Saya cari kabupaten, ini tim saya lagi mengidentifikasi yang di situ ada gen sepak bola. Apa gen sepak bolanya? Minimal ada pemain tim nasional lahir di situ. Contoh, kenapa di Banjarnegara? Karena Abimanyu dari Banjarnegara. Rio Fahmi dari Banjarnegara. Berarti kan ada gen sepak bola di situ. Apa yang dulu anggota DPR, anaknya Pak Wing Chun, pengurus PSSI ya? Siapa? Yang perempuan yang sempat jadi anggota DPR dari Demokrat, kan gila bola juga itu. Ya, Si Rahmi. ya. Jadi kriteria pertamanya itu untuk lokasi. Nanti kriteria pemilihan pemainnya tentu nanti secara teknis kita akan sampaikan. Dan Tapi tadi kita berdiskusi. Ada ininya dulu ya, ada keinginan dari daerah sendiri. Ya, keinginan daerah sendiri. Makanya, ada ikon dulu, ada ikon dulu. ya, Ada ikon dulu. ada gen sepak bola di situ. Dan yang kedua itu tadi kita akan presentasikan ke Pemda. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau kita memberikan solusi kebaikan, terus responnya enggak, ya itu enggak ada masalah, nggak apa-apa. Nah, tapi insya Allah ini kalau dilakuin, ya mudah-mudahan nanti ada orang yang support, pemerintah support, Kemendes support dan lain sebagainya gitu. Dan saya pikir memang harus dimulai gitu. Kalau itu dilakukan, mungkin
bisa menjadi salah satu solusi yang 4 tadi, sosial dan lain sebagainya, ekonomi dan lain. Nah, tadi kita cerita Sumbar mana kira-kira desa yang banyak. Nggak ada, kalau dulu nggak ada Payakumbuh itu paling banyak kan. Makanya si 7 atau Payakumbuh, saya berkeinginan kalau nanti Pak Bupati dan Wali Kotanya mau Garuda Nusantara Football Academy ada di situ, ya kita coba gitu. Nah, kalau teknisnya tentu dari pengalaman dan banyaknya pelatih-pelatih APRO di Padang, ya kita bareng-bareng dong, sama-sama dong. Dan mantan-mantan pemain juga kan terjun di situ kan? Mantan pemain kan terjun di situ. Itu. Berarti orang teknis masuk, pemerintah Masuk. kemudian juga keinginan dari tokoh-tokoh adat ini semacam masuk karena generasi muda dan para perantau-perantau ini juga perlu. Ya mungkin pendekatannya itu berbeda setiap daerah ya. Kalau di Sumbar kan ini mama, ya kan, alim ulamanya harus ikut. Karena misi kita yang tidak hanya misi membuat pemain sepak bola, tapi kan tadi itu. Iya, masyarakat anak-anak muda mencari alternatif kegiatan yang Tapi kan sebenarnya sepak bola ini kan sudah menjadi keseharian, Dain. Nah, tadi Dain bilang bahwa itu yang tidak ada hari ini. Dulu kita main bola, pulang ke sekolah itu aja kita bawa bola plastik, ingat ya, bola plastik biru merah gitu kan gitu. Yang gawangnya itu dari sepatu atau dari sandal atau baju yang dibuka. Nah, membangkitkan gairah bermain bola itu atau membudayakan sepak bola itu kan bukan pekerjaan mudah, Dain. Di tengah situasi seperti ini, Dain, hari ini di Sumatera Barat itu dengan segala hormat kita ke angka-angka yang sudah kita sering baca di media, tidak lagi menjadi daerah yang aman dan tanda kutip terhadap peredaran yang obat-obatan terlarang seperti itu. Nah, kalau nanti ini jadi misalnya, mudah-mudahan ide Dain ini Garuda Nusantara Football Academy ini nanti jadi, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam obat penawar sakit dari kesakitan dalam tanda itu dalam masyarakat itu. Nah, anak-anak tidak lagi bermain gadget, sibuk dengan handphone, main game PUBG dan macam. Oke lah, itu lain soal. Tapi ada kegiatan-kegiatan fisik kan. Interaksi sosial, mereka fisik, mereka jalan gitu. Akan meminimalisir paling tidak, kalaupun tidak akan menghilangkan atau mengurangi, meminimalisir dampak kerusakan generasi ini di Sumatera Barat. Saya berharap seperti itu. Nah, tapi PR besarnya kan itu, Dain, membangkitkan gairah ini. Membangkitkan gairah masyarakat atau anak-anak usia dini, katakanlah anak-anak SD kelas 4 SD 5 6 sampai usia dini tersebut sampai ke SMP kelas 3 lah ya, kelas 9 lah ya. Untuk mau berolahraga. Memang olahraga yang paling masif itu sepak bola. 11 lawan 11 Dain kan gitu. Nah, apa menurut Dain apa kendala yang mungkin saja kalau kita lihat objektifnya seperti itu, apa kendala yang paling mungkin akan dihadapi termasuk di Banjarnegara sendiri yang saat ini proyeknya Dain lakukan? Tadi Ainul udah sampaikan, satu dukungan Pemdanya, yang kedua dukungan masyarakat ya tokoh-tokoh ya kan, adat. Cuman kenapa saya optimis masuk dengan sepak bola? Karena 70% orang di Indonesia ini suka bola. Yang kedua, saya bukan membanggakan diri saya, itu angka minimal ya. Kalau saya datang ke daerah, datang ke daerah, itu respon anak-anak, ya kan, karena mungkin ikon dia atau apa dia, itu antusias loh. Tadi kan diragukan, bisa enggak kita menggairahkan sepak bola lagi? Ada Neil Maizar, ada Yeyen, siapa saja yang bisa, ada Datuk, ada alim ulama, ada pemuka masyarakat, ajak dong, ya kan? Karena kita udah darurat ini. Nah, dari sepak bola, saya optimis bisa, ya bisa. Cuman memang jangan nanti nggak bareng-bareng. Nah, jangan sendiri-sendiri. Terus yang kedua, ini butuh waktu loh. Jangan mau instan, jangan kayak makan instan. Jangan bikin kayak proyek, ya kan? Nggak bisa.
Ini pembentukan generasi. Dari mana pembentukan generasi itu paling oke? Makanya generasi emas 2045 itu yang dibina itu anak-anak 13 tahun ke bawah. Yang itu yang akan dibina anak-anak SD kita sekarang itu. Kita memulai dari situ. Gitu. Mengenai masuk dari dunia pendidikan yang orang Kemendikbud, Dikdasmen juga mikir masalah kurikulum di sekolah. Apa sih supaya anak-anak ini supaya lebih bergairah lagi, proaktif lagi, ya kan? Nah, kasih dong ruangan untuk mereka berolahraga, beraktivitas gitu. Ini makanya tadi tidak bisa hanya sendiri. Kita juga. Saya hanya bisa dengan situasi saya sekarang, saya bisa menjadi magnet bagi mereka. Saya hadir ke mereka untuk mengajak, ayo kita main bola. Tapi support ya. Tapi yang lain support, pemerintah support dong, ya kan? Tapi kalau tidak support ya tidak apa-apa. Tidak bisa saya 10, saya 2 aja, kan saya sudah melakukan hal positif. Nah, mudah-mudahan kalau dilihatnya bagus, ya pasti yang lain akan akan memberi contoh dan gitu. meminta juga detail. Iya, dan kita menggelinding. Kalau kita masuk lewat sepak bola, kita tidak bawa warna. Kita hanya membawa putih saja. Hanya membawa merah putih. Kita tidak bawa warna-warna lain. Enggak. Kita masuk lewat sepak bola. Dan juga kita minta juga harapannya kepada para instansi pemerintah khususnya di bidang pendidikan, jangan kaku juga kan, karena sekarang ada suara-suara dari orang tua, anak saya sampai jam 3 sekolah, ya kapan dia mau main bola, yang gini-gini kan harus didiskusikan juga dengan pihak-pihak terkait, ya kan, ya anak-anak sampai jam 3 sekolah itu kan bukannya bosan, mereka juga harus bergerak ini segala macam. Nah, yang seperti itulah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi di lapangan. Iya. Makanya sekarang ada fenomena. Kemarin saya meresmikan pesantren sepak bola. Jadi ada satu pesantren, dia bikin satu kelas, dia pilih pemain-pemain terbaik, dia masukkan di situ. Saya pikir, ini benar juga. Sepak bolanya pakai kurikulum kita, secara teknis, ya kan? Pendidikannya juga oke, agama juga jalan. Ini apa yang saya bilang selama ini. Kalau kita tidak ingin tertinggal dari Eropa, dari Jerman, jangan ikutin dia. Pakai cara yang berbeda. Dia hanya membuat masalah sepak bolanya. Jepang bilang tidak hanya cukup sepak bola. Saya pakai jalan berbeda. Pendidikan juga penting. Kalau tidak bagus nilai pendidikan, bolanya nggak kami pakai. Kenapa Indonesia nggak pakai? Bolanya bagus, pendidikannya bagus, agamanya bagus. Saya bilang tambahkan berarti kurikulum, dari kurikulum yang sudah ada, pendidikan rapornya harus bagus, tambah lagi 1 ayat 1 hari. Contoh ya. Nah, itu jadi ini contoh, kita, gitu. sholatnya tidak boleh bolong, harus jamaah. Ini contoh. Betul. Iya juga. Makanya saya mendorong tuh. Pak Din Samsudin juga ngajak. Terus ada lagi di Pariaman, pesantren yang Pak Arizal Aziz punya. Ya kan? Nah, itu kan pesantren-pesantren. Ribuan lah pesantren. Ya kan? Nah, nanti kita menjarah lagi ke sekolah-sekolah yang ada di... Dulu kita masih boleh loh. Iya. Namanya kalau kita dulu kan keluar main-main. Istirahat. Begitu keluar tuh yang main-main. Kalau sekarang kan dirubah sama istilahnya istirahat. Begitu istirahat. Nggak boleh tuh. Nanti keringat baju. Dulu saya masih ingat tuh. Iya. Saya dulu masih ingat kaca nako apa namanya? Itu sampai pecah di sekolah tuh saya bikin. Karena main bola, karena bola. Ya enggak apa-apa, besok diganti lagi gitu. Nah, sekarang kan enggak boleh. Tagaitia nama dulu kan. Kini enggak boleh namanya karena artinya memang ruang itu ditutup. Dan itu mungkin enggak disadari. Semakin ke sini manusia semakin minim gerak.
Makanya ada yang overweight lah, Ya, ada yang obesitas lah, Gula tinggi. gula tinggi lah. Nah, Apa usia untuk cuci darah udah lebih muda. muda sekarang? Dan kita bicara lagi potensi sepak bola secara nasional. Tadi kita sempat juga membahas Jepang. Jepang itu punya 68.000 pelatih. 86. 86.000 pelatih dengan lisensi, yang punya lisensi. Tadi Daim bilang di Indonesia kita malah lebih banyak. Lebih sedikit. 13.000. Ya lebih kurang 13.000. 13 ribuan lebih kurang pelatih yang punya lisensi dari Pro, A, B, C dan D gitu. Mirisnya dari kita tadi ngobrol juga nggak sampai 5-7% yang hari ini aktif melatih dari 30.000. Mungkin dari 13.000 itu bukan 7%, mungkin 2%. enggak, bukan. Lebih. Mungkin yang melatih itu 50%. 50% melatih, Iya. yang 50% lagi ijazahnya Ditaruh aja, dipajang. Karena ada yang 2 job kan. Iya. Dia kerja, enggak ada waktu. Terus apa namanya? Kan kalau pelatih pemula kan memang nggak ada insentifnya. Di situ kan daya tariknya, makanya dia taruh lah dan nggak dia pakai. Padahal bertolak belakang, kalau pelatih sama dengan orang bawa mobil. Kalau jarang bawa mobil, kikuk nggak kita? Nggak berkembang. Dan nggak ada inovasi. Dan nggak ada kreasi-kreasi baru. Kalau pelatih itu kan harus selalu melatih. Nah, dari 50% itu yang benar-benar berkualitas, nah itu mungkin ya nggak banyak. Ya kan? Nah, apa parameter nggak banyaknya? Yang dipakai di Liga 1 hanya 2 orang pelatih lokal. Pelatih lokal? 2 orang. Iya kan? Untung aja PSSI ya. Si ini. Henry Susilo. Ya untung aja PSSI bikin regulasi Liga 2 wajib pelatih lokal. Nah, di situ terima kasih lah kita ke PSSI bahwa ada ruang untuk pelatih lokal gitu kan. Nah, dan itu pun coba kita lihat Liga 3 pelatih lokal amatir, Liga 4 pelatih lokal amatir, hampir tiap hari berkelahi. Itu nggak terlepas, jangan PSSI juga disalahin. Itu leadershipnya pelatihnya yang nggak ada gitu. Ya leadership itu muncul ya dari pengalaman, dari pengetahuan. Dan itu tidak diajarkan dengan kurikulum apapun ya. Jam terbang ya itu saya pikir. Jadi ya. Tapi kan itu potensi, Daim. Potensi kan. 13 ribuan lebih kurang itu kan potensi. Nggak cocok dengan anak usia 4-15 tahun kita tuh 40 juta. Jadi data statistik itu malah kurang. Wow, jauh lebih kurang. Jepang aja negaranya yang kecil 86.000. Ya masa kita sebanyak itu 40 juta tadi lebih 40 juta ya, dianggaplah enggak 40 juta yang pemain bola kan. Kan enggak mungkin jadi pemain bola semua. Ya kan, yang hobi bola semua itu. 10% aja udah berapa? Ada 4 juta. Nah, kembali ke soal rencana Dain tadi. Ini udah sampai mana deh? Itu perlu wadah. Kalau wadah nama akademinya sudah ada dan proses yayasannya lagi berjalan, karena yayasan itu namanya sudah ada, aktenya sudah ada. Tentu kami ingin ada kepengurusan baru dari yayasan, termasuk juga harus ada contoh pertama yang menjadi sukses story dari semuanya itu nanti. Nah ini kita sudah punya secara hukum akte dan lain sebagainya. Ini kita akan bulan ini akan melakukan sosialisasi presentasi di Kongni, Pemda, daerah Banjarnegara. Nanti kita akan coba meyakinkan dan sponsorship ya, tentu sponsor ini akan muncul kalau dia melihat niat baik kita, dia benar atau enggak nih. Terus yang untuk harian, untuk ini ada orang yang memang peduli untuk itu. Nah, kalau untuk potensi di Sumbar sendiri, di Minang, di daerah kemana Dain? Kalau saya tentu saya bisa menjawab secara teknis ya.
Banyak pemain tim nasional dari Nggak, artinya Dari- planning Dain yang akademi ini segala macam itu untuk Sumbar. Sumbarnya. Tetap kriterianya itu tadi. Daerah mana yang menghasilkan gen pemain timnas? Payakumbuh kan? Ya. Ya, kita harus terserah realistis. Memang dua apa daerah inisiatif nggak untuk mengejar ini gitu. Mau nggak gitu Ya. ya kan? Tapi saya yakin ya kalau kita bareng-bareng memaparkan keinginan kita ini, tidak hanya bupati, tidak hanya orang di Payakumbuhnya. Ya. Saya pikir orang Sumatera Barat harus support. Orang-orang dari pemerintah pusat juga harus support dong. Ya Kita kan? harap kalau memang satu bagus di Sumbar ini berjalan bagus, ini akan ditiru karena kan orang kita suka meniru kan. Iya, iya. Yang salah pun ditiru sebenarnya orang kita. Ya termasuk saya kalau misalnya ini sudah ada paten, maksud bukan paten lah, ada sukses story-nya. Itu kan ada sekolah apa nama Nusantara atau sekolah rakyat ya? Sekolah rakyat ya, yang punya Pak Presiden program. Ya program. Sekolah rakyat. Kenapa nggak ada satu kelas itu pemain bola, bikin lapangan bola satu, kurikulum sepak bolanya iya, kurikulum pendidikannya iya. Kan Iya. tapi kan nggak bisa aja saya langsung tiba-tiba mau kayak gitu. Harus ada contohnya dulu, harus ada. Ada pilot projectnya dulu. Iya. Ya, tapi itulah niat baik saya, ya kan? Saya udah ini fakta loh. 15 tahun saya di tim nasional. Saya sudah memberikan beberapa hal yang baik terhadap sepak bola Indonesia. Masa sih saya nggak disupport, ya kan? Untuk hal baik juga gitu. Nah, itulah dalam rangka itu saya pikir kita harus bareng-bareng. Makanya sesuai dengan pembicaraan awal tadi, jangan dulu kan nanti daerah lain kita bangun. Sumatera Barat enggak. Padahal 5 loh pelatih APRO di Sumatera Barat itu. Angkatan pertama itu ya. Ya kan? Nah, dan orang pasti ngomong ke saya. Kampung di Peranca, kampungnya kumua. Kampung kumua, ya kan? Begitu sampai di airport orang melengah. Ya, nah. Ya, coach. Gadang seorang lah sinan. Ya, itu. Tapi balik gini, Dain. Iya. Kita berputar-putar lah ya bicaraannya. Kembali ke soal Semen Padang dan PSP tadi. Kita oke lah udah selesai Semen Padang, nanti mudah-mudahan setahun ini bisa memperbaikkan diri, menata diri ulang, lalu kemudian kembali ke Liga 1. Tapi meskipun saya setuju dengan Dain, ini kan bukan pekerjaan simsalabim kan. Ya. Satu, lagi jika bermain nanti di Liga 2 itu kompetitornya kan bukan berarti tidak mau juga naik ke Liga 1. Ya kan gitu. Pasti kayak PSMS pasti pengen lagi naik ke Liga 1. Persiraja, perserikatan besar gitu kan. PSPS. Masih ada Sriwijaya yang kita baca kemarin juga itu lagi ditata ulang ya. Ini PSP ya? Enggak, yang Semen Padang. PSP juga kayak gitu. PSP mudah-mudahan bisa lolos ke Liga Nusantara. Setahun ini di tangannya Dajon Effendi, mudah-mudahan nanti bisa naik ke Liga 2 misalnya gitu. Tapi kan bahwa ini sekali lagi bukan pekerjaan instan kan. Dain melakukan itu dan membuktikan bahwa 5 tahun Bali United itu tahun pertama A, tahun kedua B, tahun ketiga C, tahun keempat D, tahun kelima baru juara. Gitu. Artinya kan berkelanjutan. Sustainability-nya jelas. Bahwa Dain, ngomong dengan Pak Peter Tanuri, secara teknik saya yang kerjakan, secara bisnis, komersil, secara manajerial Bapak yang pegang. Tapi urusan teknik, mencari pemain, menetapkan jadwal latihan, metode latihan, lalu kemudian taktik apa yang dipakai, formasi apa, itu urusan Indra Safri. Nah, 5 tahun kan Dain melakukan itu. Ya. Untuk tapi bisa yang saya mencapai kerjakan cuma 2 tahun dan dilanjutkan suksesornya Dain kan melakukan hal sama. melanjutkan pekerjaan Dain. Ya. Jadi dia nggak misalnya pelatih baru, begitu dia menggantikan Dain di Bali United, dia bikin lagi pemain tidak terbiasa dengan 352, dia pakai 352 padahal Dain main dengan 433 misalnya kan, kebingungan kan. Tapi dia udah punya dasarnya Pak Indra Safri ini pemain gearnya ini. Dia nggak biasa dengan pola ini, oke kita coba perdalam
devaluasi kemampuan pemain di situ. Nah, yang balik lagi ke Sumatera Barat ini, kedua klub ini misalnya, satu PSP, satu Semen Padang. Nah, menurut Dain, kita tidak menyebut nama, siapa yang paling pas yang enggak. Apakah pola itu, siapa yang bisa bisa nggak diterapkan di Sumatera Barat di tengah iklim usaha orang yang mohon maaf, mungkin hari ini ada beberapa pengusaha yang punya passion kepada bola, dia buktikan dia kemudian punya klub bola, dia kemudian membiayai, tapi kan kita butuh Peter Tanuri baru nih di Sumatera Barat, dan Indra Safri baru di Sumatera Barat. Nah, kita nggak tahu, sekali lagi kita, kalau silakan Dain kalau mau nyebut nama boleh gitu kan kita. Silakan aja nih live atau apa direkam atau apa nanti ditampilkan, jangan diedit. Menurut Dain siapa yang paling, kriteria apa ada nggak kriteria Pak Peter Tanuri itu di Sumatera Barat, ada nggak kriteria Indra Safri itu di Sumatera Barat hari ini untuk membawa dua kesebelasan ini naik ke atas? Saya nggak bisa, karena saya udah lama nggak di Padang, ya kan, nggak tahu persis tuh. Tapi masih dong. Interaksi masih, tetapi bukan itu jawabannya mungkin. Kalau memang PSP Padang, Semen Padang, ya kan, ingin berprestasi seperti yang disampaikan di awal tadi, memang punya program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, ya kan, supaya apa? Itu nggak diutak-atik loh ya gitu. Oh, bukan tidak boleh dievaluasi. Ini pernah saya diskusikan waktu saya di Direktur Teknik. Hampir semua klub di Indonesia, mungkin sekarang Persib sudah punya, mungkin Persija ada punya, ada beberapa klub punya filosofi bermain sendiri. Kayak di Eropa, Barcelona, siapapun pelatihnya harus mengikuti filosofi dia. Sekarang kadang-kadang kan enggak. Sesuai dengan pelatih. Iya kan? Pelatih baru datang, cara mainnya baru lagi. Kan dari filosofi itulah bergeraknya teknis itu, misalnya siapa pelatihnya, pemain yang cocok kayak apa, ya kan? Kan di situ baru muncul. Nah, sekarang kan tidak ada, ya kan? Kalau Bandung kan jelas cara mainnya kayak gini. Ini dibangun Coach Bojan. Cara saya akan melihat dari tahun ke tahun cara bermainnya itu, tapi momentumnya berubah. Tapi dia pakai cara ini stylenya. Sama kayak PSMS dulu terkenal dengan sepak bola rap-rapnya itu kan sampai terakhir dia ada persikatan kan, itu menjadi ciri khasnya dia atau filosofinya dia. Identitasnya. Makassar punya filosofi sendiri itu. Dari situ baru ditentukan siapa pelatih, siapa pemain, dan lain-lain sebagainya. Tadi ditanyain, program ini. Iya. Siapa yang menjalankan itu? Ya kan organisasi nggak aspro loh. Ini ke klub profesional. Jadi organisasi klubnya juga harus ada CEO-nya yang mengerti bola, ada orang yang mengembangkan teknik, direktur tekniknya harus mapan, ada orang yang mengembangkan bisnis, direktur bisnis atau direktur marketingnya harus jalan, direktur keuangan, direktur media manajemen, ini harus sejalan. Karena di sepak bola itu kalau hanya teknisnya yang dibangun, bisnisnya enggak, pakai duit saku, pakai duit siapa? Nah, itu. Kalau itu jalan, saya pikir akan bisa nanti menjadi klub yang baik. Problem sekarang kalau kita mau bahas PSP, PSP sampai detik ini masih milik Pemda. Kota. Siapa yang mengembangkan PSP itu dari sisi kirinya? Walaupun Semen Padang pun dari sisi kirinya kan ini kan hanya individu yang mensupport, ya kan? Ada nama yang selalu mensupport, ya kan? Terus ada Semen Indonesia yang mensupport. Tapi kan yang lain-lainnya tidak maksimal. Pendapatan klub itu 5, tiketing, sponsorship. Ini dia garap enggak nih? Terus merchandise. Tiga-tiga ini kan ada hubungan dengan prestasi. Betul. Supporter akan ramai, beli tiket kalau timnya menang. Merchandise banyak terjual kalau timnya menang. Semuanya kan ke manusianya nih, ke orangnya.
Ya kan? Transfer fee mungkin belum lah ya kan, sama Red TV. Ya kan? Itu kan 5 itu yang menjadi sumber pendapatan. Tapi 3 ini bisa. Potensi itu ada di Sumbar. Nah, kalau dibanding-bandingkan mana yang banyak orang nonton Semen Padang atau PSP? Banyak PSP loh. Ya, PSP. Karena fanatismenya beda. Ya kan? Walaupun yang anak-anak yang muncul sekarang nggak tahu tuh PSP itu lahir tahun berapa. Tapi seolah PSP ini udah. Nah, PSP jadi sejarah gitu. Nah, tapi kalau ingin mempertahankan juga ini klub Pemda dibiayai pada Pemda, saya mohon maaf, tidak akan sanggup Pemda. Oleh sebab itu, kan? kalau sudah profesional ya, kalau seandainya dia naik di Liga 2 nggak boleh lagi pakai BBD. Nah, oleh sebab itu saya pikir sekarang sudah saatnya berpikir PSP ini dikelola secara personal, ada CEO-nya. Mungkin dijual ke pengusaha, karena ini kan klub udah bisa jadi tempat para pengusaha untuk berinvestasi. Pak Peter Tanuri itu pabrik bannya dijual loh untuk membesarkan Bali United. Nah, terus siapa kira-kira sih toko yang mau kayak gitu? Ya visi bisnisnya harus ada dan dia juga care ke sepak bola. Nah, itu kalau yang dari pihak pengelolanya. Tadi pihak teknis, siapa pelatih, siapa semua ya. Kalau pilih pelatih ya filosofi PSP Padang kayak apa, Semen Padang kayak apa gitu. Nah, itu harus didiskusikan. Bicara PSP, Dain dari pemain dari Suratin, lalu jadi pemain PSP, jadi asisten pelatih. Siapa tadi yang dari Jerman? Ya, Adolf Remy tahun 91 sampai 93. Kemudian Dain jadi pelatih kepala. Filosofi apa di PSP Padang yang hari ini yang bisa Dain ceritakan kita? Semen Padang itu punya brand bertanding bermain seperti ini. Kalau mainnya, kalau PSMS itu kan keras, tabrak, hajar. Ya pokoknya kita kalau nonton PSMS itu kan memang istilahnya itu memang permainan anak Medan kan. Kalau secara hampir semua klub, kalau kita membedakan filosofi Real Madrid apa sih beda dengan Barcelona, kan memang kalau enggak jeli kita melihat, enggak kelihatan perbedaan. Tetap aja orang berlari-lari kok, ya kan? Tapi kan Barcelona punya khas, Real Madrid punya khas. Ya kan, semua klub-klub pasti dia punya khas. PSP Padang punya khas. Ya, tapi kan tidak bisa itu bertahan karena tidak permanen yang mengelolanya. Pelatihnya pun beda pun, kastanya pun. Pertama kali pelatihnya siapa? Adnan Jamil, Zulkifli Jamal, Daman, Sotman. Nah, itu yang pernah melatih saya. Pengalaman apa yang Dain dapat dari 3 orang pelatih ini? Beda-beda. Ya kan, beda karakter. Cuman pada prinsipnya setelah saya jadi pelatih, poin pertama yang dia sampaikan ke kita, satu disiplin, mau kerja keras. Itu yang paling saya ingat. 3 pelatihnya sama. Disiplin. Nah, cuman metode ya sesuai dengan zamannya. Ya kan, Adnan Jamil sesuai dengan zamannya, Zulkifli Jamal yang waktu itu pelatih fisik, ya kan, sesuai dengan zamannya. Daman juga sesuai dengan zamannya. Pelatih-pelatih yang ada yang baru sekarang ya sesuai dengan zamannya. Karena sepak bola itu dinamis banget. Kemajuannya berkembang, kepelatihannya juga berkembang. Itu. Jadi saya tidak bisa nunjuk nama. Ya kalau memang nanti ada yang mendengar, siapa sih yang mau ngambil nih PSP Padang ini dan dia kelola secara profesional, ya silakan. Dan itu memang harusnya pelatih itu operasional. Nanti kita coba diskusikan cara main yang kayak apa, PSP ini oke, ya kan? Terus baru kita tetapkan pelatih. Pelatihlah yang memilih pemain. Jangan pelatih belum ditetapkan, pemain dipilih orang-orang lain. Nah, ini saya wanti-wanti banget. Susah kami pelatih ini jadinya itu. Karena kita nggak kenal karakter pemainnya. Iya, masa kita yang ngelatih, yang milih pemain orang lain. Dan dia nanti loyalnya kemana gitu? Ya. Terus tidak akan mungkin kalau itu masih tradisional cara pengelolaannya. Ya kayak Membangki Batang Terandam itu dari mulai saya kecil. Dari mulai saya pemain junior PSP Membangki Terandam. Sekarang nggak pernah terbangki-bangki.
Tapi Dain jadi pemain PSP, apa identitas yang ditanamkan? Misalnya gini, ke Semen Padang itu kan ditanamkan identitasnya bahwa kita klub sepak bola Galatama dimiliki oleh PT Semen Padang. Pak Azwar Anas mau kayak gini ini main di sini, lalu kemudian jadi juara, tilang timbul, sempat pindah ke Liga Primer ya sebentar ya, lalu kemudian muncul lagi ke Super League, sempat hampir masuk ke babak 4 besar. Saya ingat banget tahun 2001 atau 2002 itu, yang kita di 8 besar itu. Oh iya. Yang salah satu home base itu di Padang. Ini Wardin waktu itu. Jenny Wardin ya, ada Jenny Wardin. Bang Jen. Gitu. Yang itu home base itu di Padang, kita lawan Persija, lawan PSM Makassar, sama Delta Sidoarjo apa waktu itu lupa. Nah tahun 2001. Nah artinya kan sempat naik ini Dain, Semen Padang ini, terus turun lagi, lalu ya turun naik kayak gitu, sempat turun ke Liga 2 di zaman Arsani Uni, naik lagi gitu kan gitu. Artinya kan balik lagi ke tadi, Dain main di PSP, sempat masuk Liga Super ya, Jarum waktu itu. Persidekatan, belum ada Liga Super. Bukan dia di apa namanya? Liga Indonesia. Liga PSP udah Liga Indonesia. PSP sempat masuk loh, Dain. Tapi saya nggak pernah main Tidak main di. di Galatama. Dain nggak pernah main di Galatama? Saya melatih pernah di Liga Indonesia Ya, 2001 sama Daman. Ya. Nah, PSP. Iya. Saya hanya pernah main di Perserikatan yang waktu itu masih sistemnya turnamen. Berwilayah Barat, wilayah Timur. Nah, itu. Nggak ya, artinya Dain sebagai pemain PSP, asisten pelatih dan pelatih, identitas apa yang ditanamkan atau yang yang bisa Dain ambil dari menjadi anak PSP? Yang bisa Dain ceritain begitu? Yang secara spesifik, saya jujur nggak ada. Saya hanya berlatih bagaimana saya terdevelop jadi pemain bola. Nggak akan terlihat bedanya ini anak yang lahir dari PSP, ini anak yang lahir dari Semen Padang, nggak ada bedanya. Karena metodologi pelatihannya juga sama, ya kan? Ciri khas bermainnya juga nggak. Apa ciri khas? Dan dua-duanya kayak Danan itu juga di Semen Padang Semen Padang juga, PSP juga. Suatman Iman juga di situ. Gitu. Yang lebih agak modern, Suatman, ya kan? Bahwa sepak bola itu main laki-laki, katanya kan? Saya masih ingat tuh. Dan yang paling penting katanya, kita kalau mau menang, ya kita harus banyak pegang bola. Kalau enggak, kita enggak akan menang. Itu saya masih ingat tuh. Masalah disiplin, itu standar lah ya, semua pelatih itu. Dan kelebihan Daman, dia bisa, karena memang dia punya brand waktu itu, ke pengurus, ya, keras, dan kebutuhan-kebutuhan bagaimana tim berjalan dengan baik, itu didengar waktu itu kelebihan Daman. Tapi secara spesifik, apa yang saya dapatkan di kepelatihan, ya standar, mungkin kalau ditanya dengan pemain Semen Padang juga kayak gitu, ya kan? Ada latihan skill, ada latihan taktikal, ya kan? Cuman ada spesifik yang paling saya ingat dari Daman. Main bola itu jangan kayak kuda kan ini. Lari-lari. Enggak, kacamata kuda gitu kan. Lihat ke depan. Scanningnya enggak ada katanya. Ya kan, itu khas-khas yang saya ini. Tapi enggak spesifik seperti saya madeinnya PSP. Pasti kayak ini kan. Kalau Medan kan, ya, jelas. Kalau saya di tim nasional, begitu saya panggil anak Medan, begitu masuk tim nasional, mau kelompok umur apapun, kelihatan ini anak Medan. Tanpa dilihat, tanpa ditanya, kamu dari mana? Dari cara dia bermain kan kelihatan anak Medan. Padang belum punya. Padang nggak punya itu. Apa spesifiknya coba? Ainul. Ya, itu yang saya tanya. Makanya filosofi kita itu belum ada. Ya kan? Belum ada yang benar-benar spesifik cara mainnya. Pernah puncak-puncaknya saya main waktu itu di Porwil. Kita mengandalkan more winger dari kecepatan winger, karena ada Faisal waktu itu, kan winger kita waktu itu bagus-bagus, ada Codot zamannya dulu. Nah, jadi kalau ditanya filosofi kita bermain, ya bermain dengan flank, ya kan, cuman secara spesifik kelebihan yang mencolok itu saya pikir nggak ada.
Cuman kalau ada moto ditanyaan saya ada membangkit batang terendam, yang batang ini terendam terus gitu. Baik, udah 1 jam ternyata kita bicara. Terima kasih sekali Dain. Mungkin di lain waktu nanti kita akan kulik lagi soal rencana Dain itu, karena saya pikir ya Bob, ini adalah tujuan mulia dan kita ingin mensosialisasikan itu supaya ada keinginan juga dari masyarakat Sumbar dan juga para anggota geng rupa-rupa ini untuk menyimak ini dan untuk apa namanya? Dan mudah-mudahan yang mendengar juga rupa-rupa nih. Semuanya sebelum ditutup nih, saya minta satu closing statement dari Dain tentang sepak bola Sumatera Barat. 2 kesebelasan ini dengan banyak kesebelasan di bawahnya. Dain, saya orang Piaman. Kita di Piaman itu sejelek-jeleknya Persepar itu, kita bangga dengan Persepar Pariaman. Sama dengan anak-anak Batu Sangkar, seburuk-buruknya Batu Sangkar, dia melahirkan Romi Dias Putra. Padang itu punya Aprius, ya kan gitu. Lalu kemudian Revolt Desman itu punya Nil Maizar, gitu kan. Solo itu punya siapa? Artinya kan ada source di Sumatera Barat itu yang bisa mensuplai 2 kesebelasan besar ini. PSP dan ini. Saya mau ada satu statement dari Dain. Ya kalaupun enggak gini Dain, kalau Dain bilang awak membangkit batang terendam, batangku bentuk itu juga baru pandainya membangkit itu kan apa gitu. Ada satu yang membuat orang di Sumatera Barat itu hari ini, para praktisi sepak bola, para penggemar sepak bola, para pemerhati sepak bola punya harapan baru tentang sepak bola Sumatera Barat. Tadi sempat kita ngobrol, kita nggak usah sebut namanya lah. Wah gabung saya PSP Jasmine Padangku bawa merger saya, jangan dengan enggak, saya nggak suka, saya nggak mau. Kenapa? Indah loh Dain menyaksikan derby Semen lawan PSP itu, ya kan gitu. Padahal pemain PSP itu tadinya pemain Semen Padang. Pemain Semen Padang itu sekarang pindah ke PSP atau sebaliknya gitu. Pelatihnya aja pernah dua-duanya pegang gitu kan gitu. Afdal Yusra itu pemain Semen Padang, jadi back kiri juga jadi back kiri juga ya di PSP. Indah menyaksikan derby Padang itu. Kalau saya nggak setuju dengan digabung, tapi saya minta ada satu, Dain dikenal sebagai seorang yang sukses di sepak bola, membuat anak-anak dari negeri, ya mohon maaf dan bahasanya, anak-anak entah dari siapa, Evan Dimas, Mbak Paulo Sitanggang, nama lu kita nggak tahu. Siapa lagi nih yang anak Maluku ini loh, anak Ternate ini. Si Ilhamuddin Armain kan, Ilhamuddin Armain. Itu kan anak bagus sekali mainnya. Lincah gitu kan gitu. Artinya di Sumatera Barat juga ada seperti itu Dain. Bakat-bakat yang tidak terlihat seperti itu kan, bakat-bakat itu ada tapi mungkin kita nggak cari, kita nggak tahu gitu kan, tidak terelaborasi, tidak tereksplorasi loh kita. Ya justru itu tadi kan sudah saya sampaikan, bakat-bakat sepak bola itu makin kesini di kota makin berkurang. Adanya di kampung, di desa-desa, di kampung-kampung, di daerah-daerah kayak kita itu, Sumatera Barat, Papua, Ternate. Kenapa? Karena mereka itu multilateral, kayak gerak gitu. Ya kan? Itu aja dasar teknisnya. Dan saya yakin pemain-pemain yang lebih hebat dari almarhum Codot, lebih hebat dari Nil Maizar, bisa pasti akan muncul gitu. Sekarang kan itu tadi wadahnya itu kayak apa? Itu tadi kita ada perhatiin, kompetisi makin lama makin berkurang di situ. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya, kalau sepak bola bertanggung jawab, jangan PSSI, jangan menggila. PSSI, situnya Aspro. Anggota-anggotanya yaitu ada PSBS, ada Persepar Pariaman, Persikota, Solo, itu semua Perspesel. Problemnya itu tidak bergerak. Nah, lebih parahnya tidak bergerak, tidak ada kegiatan bola. Di Painan itu ada lapangan tapi tidak dipakai orang. Ya kan? Akhirnya anak-anak Gol Iasiku. Ya itu akhirnya dampaknya itu tadi yang kita cemaskan. Orang anak-anak udah gadget, obesitas, narkoba, obesitas. Kasihan enggak kita? Oke deh, mudah-mudahan niat baik kita Dain dan teman-teman di Garuda Nusantara Football Academy akan disambut oleh pihak-pihak yang berkompeten, baik di daerah lain maupun di negeri kita sendiri, negeri yang punya suku ini,
sehingga ke depan akan muncul bibit-bibit pemain sepak bola berasal dari Tanah Minang sendiri untuk mensupport lah minimal ya untuk PSP Padang dan Semen Padang di masa depan. Oke, Bob. Oke. Yang lupa. Rahman. Ya. Bagi oksigen dan rencana. Oksigen. Oke, terima kasih deh. Ya.